Sore sahabat Femina, jumpa lagi di Instagram Live Femina. Saya Tria, jurnalis Boga Femina, yang akan menemani kamu selama 45 menit, apalagi kalau kita bukan ngobrolin soal tren kuliner. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin segala hal tentang gelato. Kita akan punya bintang tamu yang sangat istimewa hari ini. Pasti beberapa teman sudah pernah lihat promonya. Siapa dia? Hai semuanya, hai hai Dewi Subrata, Mbak Fani, Mbak Nura. Dari mana aja tuh? Hai Romi, hai juga. Dari mana? Coba tolong disebutkan dari mana saja. Sudah lama kita nggak jumpa ya di Instagram Live Femina, ngobrolin segala hal yang seru-seru dan lagi banyak diobrolin di seputar dunia kuliner. Oke. Nah, tren kuliner ini sekarang makin beragam ya, dan jadi makanan dan minuman yang kita kenal sekarang semakin menarik, dan juga tren global masuk dengan leluasa ke Indonesia dan semuanya bisa dinikmati semua kalangan. Nah, hubungan dengan gelato, dulu mungkin kita hanya tahu soal es krim ya. Dulu kita hanya tahu soal es krim. Nah, sekarang produsen gelato rumahan dan juga gelato bar bermunculan, apalagi kalau di Jakarta. Nah, padahal gelato itu dulunya ya itu adalah makanannya bangsawan Italia ya. Jadi mereka mengeruk ya. Jadi snow ice, salju dikasihkan sirup. Jadi itu jadi frozen dessert yang sangat memanjakan, dan akhirnya berkembang selama waktu berjalan dan kini menjadi gelato yang biasa dinikmati di Italia. Kita bakal tanya apa sih bedanya gelato dan es krim ya. Oke. Nah, hari ini kita punya bintang tamu, Orvia Coffee and Vegan Gelato. Dia sudah berbaik hati membuka dapurnya untuk Femina Magazine sore ini. Pemiliknya Afidia Rahma, akrab dipanggil Afi, akan memperlihatkan pada kita cara bikin gelato. Apakah dia sudah ada di sana? Orvia, kalau sudah ada boleh di wave. Apakah suara saya jelas juga? Jelas? Oke. Kalau suaranya saya kurang jelas bisa ditulis ya teman-teman ya. Dan juga sekalian juga kalau mau nulis pertanyaan, kita akan bacakan itu di akhir acara setelah kita menonton demonya dari Orvia. Nah, oke, kita akan belajar bikin gelato hari ini, yang memang cara pembuatannya beda dengan es krim yang notabene lahir dan dipopulerkan di Amerika. Nah, gelato itu juga mengandalkan bahan-bahan alami. Jadi misalnya rasa dan juga warnanya biasanya sangat kalem ya kalau dibanding es krim, karena memang orang Italia tuh senang sekali dengan segala produk alami, bahan-bahan natural. Nah, makanya gelato menjadi perhatian banyak kalangan pengikut gaya hidup sehat di tanah air. Nah, Afi bahkan membawanya ke next level, yaitu membuat gelato nggak cuma tidak dari susu sapi seperti yang kita umumnya kenal, tapi dari susu nabati, yaitu cashew milk dan soy milk, susu mete dan susu kedelai. Unik banget kan? Nah, jadi kita bisa menikmatinya itu tuh soy milk, dan karena dia dari susu nabati, dia itu bisa dinikmati oleh mereka yang lactose intolerant atau juga mereka yang vegan ya. Jadi kalau misalnya kita punya diet tertentu tapi kita nggak bisa minum susu sapi, bukan berarti kita nggak bisa makan gelato yang enak. Nah, Orvia adalah salah satu produsen yang lagi naik daun banget di Jakarta. Kita juga bisa bikin di rumah kok. Dia bakal ngeliatin sama kita versi rumahannya. Nah, nampaknya Orvia sudah mengetuk-ngetuk pintu Femina. Kita coba langsung undang dia sekarang ya. Suara saya sudah jelas kan sahabat Femina? Invitationnya ke Orvia. Teman-teman, pokoknya kita nonton dulu demonya. Setelah itu akan ada tanya jawab, dan silakan yang mengirim pertanyaannya yang penasaran banget gelato dan es krim apa bedanya. Hai Afi. Hai Mbak. Apakah suaraku jelas? Suaraku jelas kah? Hai Mbak. Apa kabar? Orvia lagi sibuk apa nih Orvia sekarang? Brand kamu sudah berdiri berapa tahun sih Orvia? Ya? Oke, Orvia lagi sibuk apa Vi sekarang? Kedengeran nggak aku? Kedengeran. Oke, kita sedang menunggu koneksi kembali dari Orvia. Jangan lupa teman-teman, kita bakal ngeliat demo bikin gelato yang seru banget. Hai, kedengeran nggak? Oke, sudah tersambung kembali. Apa kabar Orvia? Sekarang lagi sibuk ngapain sih? Hai. Sekarang Orvia, kemarin kita baru aja kan Jakarta Dessert Week.
Terus abis Oke. itu anniversary. Jadi kita lagi anniversary, terus kita ngeluarin ada 3 flavor. Hutan Laut Bumi yang 50% dari apa net profitnya tuh kita sumbangkan ke charity yang organizationnya tuh ada Forest Smoothie, terus Sea Soldier sama Bagi Rata. Gitu. Oke. Nah, teman-teman udah banyak banget yang nggak sabar mau nonton Avi bikin gelato. Nah, Avi, sebetulnya sebelum aku akan bertanya apa beda gelato dan es krim, kamu belajar bikin gelato di mana sih? Jadi awalnya coba-coba sendiri Mbak. Jadi waktu itu emang dari dulu kan emang suka masak ya dari kecil gitu, suka baking. Nah terus suka bikin es krim kayak bawa ke acara teman-teman atau acara keluarga gitu. Nah cuman waktu yang mulai kayak bener-bener menekuni, akhirnya tuh belajar awalnya tuh di Bali, terus abis itu ke Bologna di Itali, jadi di Gelato Oh, University. oke. Itu belajar di Bolonya berapa berapa bukan berapa semester ya, berapa hari gitu? Total Aku harinya berapa? hampir sebulan aku di sana. Oh, jadi hari ini adalah 25 menit kamu bakal memberikan kita kesimpulan terhadap yang berhari-hari itu ya. Jadi secara sederhananya boleh ya dilihatin ya, Vi. Mungkin kita Iya, yang cara simple aja. cara simpelnya jadi memang bisa bikin di rumah ya. Iya, bisa banget homemade karena sebelum aku maksudnya kayak sebelum bener-bener nekunin ini juga dulunya aku kayak bikinnya kayak homemade ice cream homemade gelato gitu kok. Jadi bisa banget. Oke. Vi, kalau boleh dijelasin dulu di awal supaya sahabat Femina tahu apa sih beda beda utamanya gelato dan es krim. Oke. Wah, itu kayaknya jadi kayak udah panjang duluan. Tapi by the way, aku kayaknya kenalan dulu nggak sih sama sahabat Femina kayak apa tadi introduction-nya sih udah lengkap ya. Tapi aku kayak biar enak, aku Afi dari Orvia. Nah, jadi tuh kalau gelato sama ice cream, loh ceritanya udah panjang duluan dong nih, Mbak. Jadi kalau aku tuh ngebaca, sebenarnya dulu waktu awal-awal kayak bener-bener tertarik nih untuk gelato dan ice cream, aku baca tuh history dari keduanya gitu. Nah ternyata cerita gelato dan ice cream sampai kayak pertengahan abad ke-17 itu kurang lebih tuh mirip gitu pergerakan ceritanya. Jadi kayak dulu tuh nggak ada yang kayak membedakan antara gelato dan ice cream gitu. Nah, ya maksudnya tendensi orang untuk minum sesuatu yang dingin tuh bahkan ternyata ada dari dulu tuh yang sebelum ribuan sebelum Masehi. Maksudnya dengan adanya kayak existence tentang snow dan ice kayak dari dulu tuh udah ada. Jadi dari zaman ternyata ada bukti-bukti bahwa ada ice cellar di Mesopotamia, terus ada snow wells, terus abis itu dulu tuh kerajaan banyak yang suka snow, jadi mereka tuh ngumpulin maksudnya para pelayannya tuh ngumpulin snow terus dicampur sama fresh juice. Nah pokoknya itu tuh sampai abad ke-17 itu jadi sesuatu hal yang dinikmatin oleh bangsawan dan kerajaan aja. Nah sampai ada satu chef namanya kalau nggak salah Prosciutto, itu dia dari Sicily, dia pindah ke Prancis, dan emang dia bisa bikin sorbet, membawa itu ke Prancis dan mengenalkannya ke masyarakat gitu. Nah baru dari situ, kalau French sendiri kan dikenal dengan egg custard base ya, jadi yang istilahnya kalau apa dibilang tuh yellow base gitu, jadi dia egg custard. Kalau misalnya di USA sendiri itu yang Philadelphia style itu dia tanpa telur. Nah, Oh iya. iya kan? Jadi sebenarnya kalau di Amerika sendiri itu sampai abad ke-18 itu masih sangat eksklusif. Baru di abad ke-20 mereka kayak mulai banyak tuh kayak soda shop, terus abis itu ada apa namanya kayak ice cream parlor gitu-gitu. Nah pokoknya di abad-abad antara 18 sampai 20 tuh baru tuh yang ice cream atau gelato itu menjadi apa kayak golden age-nya. Jadi yang tadinya eksklusif hanya di kerajaan itu sampai mulai orang nggak harus ke restoran karena bisa jadi yang kayak di jalan dengan carts gitu yang kayak gelato kayak gitu-gitu. Nah baru deh sebenarnya baru pada saat masa industri karena orang pengen lebih profitable, dia menghemat cost, akhirnya mulai pakai stabilizer, mulai pakai artificial color atau artificial flavor. Jadi akhirnya tuh apa ya, yang tadinya it's supposed to be fresh ingredient, terus jadi bener-bener kayak
diindustrikan lah, komersil lah gitu. Nah, jadi kalau menurut saya yang aku baca juga sebenarnya gelato pun itu juga ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya bahan ingredient itu bisa tergantung produsernya, bahan Ya, ingredient yang dipakai gitu. Apakah dia memakai yang benar-benar artisans, maksudnya bahan baku yang benar-benar tidak memakai artificial flavor atau artificial color gitu. Nah, atau dia misalnya pakai yang stabilizer. Jadi either kayak misalnya ice cream atau gelato sebenarnya dua-duanya punya tendensi yang serupa bisa kayak gitu. Cuman memang ada beberapa yang menuliskan tuh setelah Perang Dunia Kedua yang gelato mulai didistinct punya karakter maksudnya sebagai aksen Itali yang dia tuh low fat content gitu. Makanya sekarang banyak banget yang bikin kayak perbandingan gitu antara kayak ice cream itu memakai lebih banyak krim daripada susu, terus gelato itu menggunakan lebih banyak susu daripada krim. Terus dia kayak konten fatnya sendiri untuk gelato itu lebih rendah kayak bisa bisa konten fatnya tuh hanya cuma 6-8%, sementara es krim di atas 10%. Terus ada lagi yang soal kayak ini proses pada saat churning. Jadi maksudnya tuh yang gelato dikatakan dia slow churning sehingga udara yang diinkorporasi tuh lebih jadi low overrun, jadi sekitar 25-35% lah biasanya gelato itu gitu. Nah sementara kalau ice cream tuh di atas bisa di atas ya 50% gitu. Nah terus akhirnya suhu penyimpanannya pun jadi berbeda, kayak gelato tuh biasanya lebih hangat suhu penyimpanannya dibanding si ice cream gitu. Kurang lebih gitu sih, sebenarnya itu lebih kayak ke teknis. Nah, tapi lucunya aku sempat bukan diajarin sih sebenarnya, tapi diceritakan gitu sama seorang maestro yang dia bilang sebenarnya ada lagi ceritanya itu lebih ke perspektif atau point of view yang antara orang Amerika dan orang Italia miliki itu yang perspektif tentang kata premium yang berbeda gitu. Jadi kalau orang Amerika melihat kata-kata premium itu adalah sesuatu yang konten fatnya tinggi. Nah kalau Italia itu melihat sesuatu yang premium itu adalah sesuatu yang freshly churned, terus small batches, terus abis itu ingredientnya tuh adalah sesuatu hal yang ada di sekitar tapi di embrace gitu, kayak maksudnya bener-bener yang ada di sekitar kita tapi dibikin sesuatu yang enak banget gitu loh. Kayak itu kayak filosofi Italia itu yang membuat akhirnya gelato itu jadi sesuatu hal yang benar-benar benar-benar memanfaatkan sesuatu yang lokal itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa istimewa gitu. Itu Mbak. punya prinsip Italia itu sangat nempel ya, dengan kita semua tahu orang Italia itu sangat suka makan, lalu bahan-bahannya alami dan natural, maka kita juga mengkonotasikan gelato itu ya premium, walaupun tadi memang bahkan sebetulnya gelato juga bisa dibikin secara ekspres ya, sebetulnya nggak mesti dari nggak cuma es krim, sebetulnya ada juga produsen gelato yang membuatnya dari bahan-bahan instan juga gitu sebetulnya. Mungkin hanya sama di metode tapi beda bahan ya berarti ya. Oke, kita langsung aja Vi, melihat kamu bakal bikinin kita apa hari ini? Hari ini aku bakal bikin pisang bakar vegan gelato. Jadi kan kalau di Orsia emang vegan base ya. Kita bakal bikin pisang bakar nih. Terus emang kalau di Orsia kan Nusantara inspired flavor. Karena kita benar-benar pengen menceritakan sesuatu yang mostly using kayak local ingredients juga buat apresiasi kayak produk pangan lokal. Nah kebetulan ini aku habis panennya tuh ada pisang lilin. Jadi aku akan bikin pisang bakar vegan gelato dari hasil kebun juga gitu. Oke, kita langsung aja ya Mbak. Yuk kita lihat dulu bahan-bahannya ya. Jadi gelato Orsia ini memang terkenal banget mengangkat rasa-rasa klasik gitu. Ada rasa bandrek, ada rasa apa lagi ya? Ada rasa teh melati, ada rasa teh melati ibu, ada rasa rujak, ada rasa martabak kacang gitu sih. Oke. Kita langsung ini aku liatin ya bahannya.
Oke, Yes. jadi nih aku di sini ada karena aku base-nya jadi cashew milk sama soy milk. Ini aku ada Yes. cashew milk-nya tuh ada 200 gram, terus abis itu ada soy milk 800 gram. Nah, terus habis itu aku ada gulanya di sini aku pakai 75 gram yang aku mix. Jadi ada organic rocking sugar sama ada gula kelapa. Dan gula kelapanya ini juga dari Indonesia. Sebenarnya kayak apa ya itulah kalau masih ada bahan lokal pakai yang lokal. Nah terus di sini ada air 33 gram, terus ada garam, aku pakai garamku sama Bali, tapi pakai garam Ames juga bisa dari Bali. Ya kalau Ya, Himalayan salt juga ada di rumah juga boleh digunakan, tapi aku pakai yang boleh. Bali, ini 3 gram. Terus maizena 10 gram, terus habis itu ini ada oil. Nah oilnya ini itu aku sekarang sih pakai yang rice oil ya. Cuman maksudnya yang penting neutral oil sih kayak canola bisa, terus habis itu kayak sunflower oil bisa, atau bahkan kalau misalnya nggak apa-apa dengan ada aksen coconut juga coconut oil juga masih bisa dipakai. Ya. Nah, Tapi terus di sebaiknya sini aku yang tidak ada asam ya, yang iya, yang tidak ada aroma. Jadi kalaupun coconut milk pakainya juga yang nggak ada aromanya gitu, yang non aroma. betul. Nah ini nih kurang lebih nih pisang lilin. Ini sebenarnya kayak kadang-kadang aku kalau misalnya nanya ataupun ke googling tuh kadang-kadang bingung pisang lilin tuh apa gitu. Karena orang lebih terkenalnya pisang kepok, pisang raja, pisang tanduk gitu. Tapi ini sebenarnya diolah, mau dibakar, digoreng, direbus, enak banget. Nah ini pisang lilinnya. Aku udah roast sebelumnya, jadi aku udah bakar sebelumnya. Ini kira-kira 400 gram. Terus aku bakarnya pakai gula kelapa sama nektar lontar. Jadi palm nektar gitu. Sebenarnya bisa pakai Oh maple ya, syrup, tapi maple syrup kan dari luar ya. Bisa juga ya. pakai coconut apa nektar kelapa gitu. Nah Ya. udah, jadi tinggal dibakar aja pisangnya. Terus abis itu eh, apa paling cuman sedikit sih butuhnya sekitar 10 gram 10 gram si nektar lontar Yes. Oke. gitu. Caramelized dan roasted gitu. Nah, terus di sini aku ada cocoa nibs, jadi sebenarnya ini buat nambah texture aja sih. Nah gitu, oke. Oh baik. Sekarang aku Langsung ya, pokoknya sahabat gini Femina nanti Afi akan share resepnya di websitenya Femina, jadi teman-teman boleh lihat dulu metodenya. Oke, nggak usah repot-repot menulis, nanti akan di-sharing di www.femina.co.id. Kok kita langsung lihat demonya. Nah, oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan? Oke, Oke. sorry, lebih di pancinya kurang kelihatan. Nah, ini ya. Yes, oke. Sip. Oke. Pertama itu kita cooking proses dulu. Jadi apinya medium aja. Itu kita masukin si air, terus abis itu gula. Nah, nih semuanya. Terus abis Baik. itu dia Oke, ada yang nanya tuh yogurt Trelio. Gula dan gula kelapa berapa gram? Nanti di-share resepnya di www.coffeefemina ya. Jangan khawatir. Nggak perlu repot nyatet, nanti akan ada resepnya dari Femina. Iya boleh. Rasionya sih 1:4, aku totalnya 75 gram. Baik, Nah, jadi ini mau ngasih silakan. Oke. Vi, kan oke. gelato kamu kan dibikin dari soy milk sama cashew milk ya, susu kedelai dan Yes. susu kacang mete. Kok bisa enak banget sih? Apa rahasianya? Wah, alhamdulillah. Wah, seneng banget sih alhamdulillah kalau bisa dibilang apa enak. Sebenarnya apa ya? Bisa dibilang mungkin dari flavor sama mungkin dari ingredient yang balance dan base-nya juga. Karena kan aku pakai base-nya itu soy sama cashew ya. Jadi apa ya? Kalau jadi gini dulu tuh awalnya waktu aku mulai-mulai buat eksperimen kayak mau bikin sesuatu yang dairy free, itu aku bikinnya pakai base pisang. Nah, tapi pisang itu kan limited. Maksudnya karena aku lebih kenalnya sama Nana Ice Cream. Ini juga salah satu alasan sih kenapa bikin yang pisang bakar ini, karena pisang bakar ini bisa dibilang tuh rasa yang pertama kali dibikin gitu. Karena dulunya benar-benar bikin selalu dengan
istilahnya nana ice cream gitu. Jadi base-nya pisang beku. Nah, tapi itu limited flavor. Nah, akhirnya lama-lama explore kayak range rasa. Terus abis itu kita kan mau cari yang kontennya tetap creamy, bisa menggantikan si lemak susu sapi itu. Nah, itu bisa didapat dari si susu kedelai dan susu cashew kan. Nah, kalau misalnya apa namanya? Terus abis itu dari segi rasa dia lebih bisa masuk kalau misalnya kita mau eksperimen dengan rasa lainnya. Nih, sebentar aku masukin Ada yang garam bilang ya. tuh mangga flavornya Orvia terlove. Setuju. Oh, thank you. Ini aku masukin garam, terus aku masukin minyaknya. Ini semua sahabat Femina yang nulis komen aku baca dalam hati ya. Banyak yang bilang love, ada yang bilang aduh ngiler, ada yang bilang ntar mampir kalau ke Jakarta, ada yang bilang macam-macam deh. Ini kayaknya pada fans Orvia ya, fans Orvia. Wah, thank you banget. Gelato rasa pisang bakar dan martabak kacang favorite. Setuju, aku setuju aja. Setuju karena aku juga penikmat Orvia. Nah, enak semuanya. Rasanya kelas dan dia berangkat dari rasa klasik jadi gelato super modern yang enak. Nah, ada yang nanya susu kacang metenya itu buat atau beli? Bisa beli, bisa bikin. Bikin repot, mending beli aja. Bikin ini repot. Tapi kalau di Orvia kita bikin. Banyak deh. Iya, ini ada yang nanya, dia mau bikin atau beli. Aduh, beli aja deh, kan kita kan bikinnya skala kecil ya. Kalau mau coba-coba beli aja online banyak. Tapi kalau di Orvia emang salah satu alasan kenapa milih mete itu karena dia pulp free. Jadi maksudnya waktu kita bikin susu mete, dia nggak banyak menyisakan pulp gitu loh. Kayak beda kan kalau almond tuh banyak banget pulpnya. Ya, ampasnya. Nah, itu kalau misalnya kita bikin kayak dengan skala besar, itu nggak kebayang kan. Kayak waktu itu bikin coba-coba, maksudnya waktu awal testing, itu dengan almond banyak banget pulpnya yang akhirnya ya udah itu bisa sih diproses lagi jadi cookies atau jadi brownies, tapi tetap aja untuk dari skala besar salah satu alasan kenapa Orvia milih cashew milk itu karena ya pulp free itu gitu. Jadi bener-bener tinggal di blender, high speed blender, and then udah dia jadi susu. Nah, ini kira-kira sampai dia larut nih gulanya. Nah, oke. Ini udah dimasukin tadi. Nah, sekarang tinggal di blender. Yes. Jadi, sekarang aku gimana nih caranya? Rasa bandrek coklat enak dari Fanny. Oke, aku pendapat setuju aja. Setuju. Orvia enak, bukan iklan. Nah, ini blendernya kelihatan ya, Mbak. Nah, jadi ini masukin susu mete itu 200 gram aja. Susu mete 200 gram, sahabat Femina akan dicatat oleh Avi resepnya. Kalau nggak dikeluarin resepnya tagih Avinya, tagih Femina. Boleh, kalau mau nanya nanti juga boleh di Instagram Orvia, di Instagram aku, di Instagram Femina nanti, Femina nyampein juga boleh. Terus langsung nih si susu kedelai. Susu kedelainya. Ada yang nanya sampai mendidih atau sekedar larut tadi yang di atas panci? Sampai di gulanya larut. Larut. Oke. Kurang lebih kayak gini nih, aku gimana nih, Kak? Nah, ini dimasukin semua ke dalam yang tadi susu. Nah, terus abis itu ditambahin si maizena. Maizena ini fungsinya untuk thickener. Oh iya. Lagi nggak? Ini ya? Yes. Ini ya? Kelihatan? Satu lagi dong, minggir lagi soalnya blendernya ketutupan komen. Oh, oke. Favorit. Ini? Yes, oke. Baik. Nah, oke. Jadi maizenanya tadi udah dilarutin dulu sedikit susu ya. Yes. Supaya ini aja sih, lebih terincorporate. Tuh. Ada yang bilang lokasi Orvia di Kalimalang, Jakarta Timur. Ya, betul. Ada tokonya di Kalimalang, Jakarta Timur. Favoriteku coklat Jawa Barat. Yes. Ini agak tadi kalau diganti bersih. Iya.
Oke. Pakai blender biasa, Nah, pakai blender biasa bisa nggak, Vi? pakai hand blender sebenarnya bisa. Jadi sebenarnya nggak mesti harus blender gitu. Jadi hand blender aja yang kayak modelnya Philips atau apa ya. Oke. Kemarin tuh aku lihat Oxon juga bisa. Kok jadi nyebut merek? Yes. Oh, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini pisang bakarnya Ah, dimasukin setelah ditanya tadi di udah Tokopedia campur. ada Tokopedia, Otriama di mana-mana ada. Ada Oke. GoFood, apa GrabFood, Maaf, apa itu yang dimasukin? Maaf. Hai pisang Rawonda. bakar. Pisang bakar. Oke. Yes. Dia nanya bisa pakai susu UHT kan? Sama ya. Bisa pakai apa? Susu UHT bisa nggak? Tekniknya sama nggak? Oh, kurang lebih sih sama. Cuman bedanya itu kalau misalnya apa namanya tadi. Pokoknya teman-teman kalau ada yang nonton videonya lagi bisa disimpan di IG Ibu Femina, bisa ditonton berulang sampai keluarnya bikin gelato kuat. Hai Afi dari Rawon Batu. Uh, kalau di es krim kan biasanya banyak gula ya dalam pembuatannya. Kalau gelato juga sama. Beneran nggak, Mbak? Oke, teman-teman, karena ini adalah high speed blender, suaraku nggak kedengeran. Jadi kita biarkan dia Jadi mengaduk gini, dulu. kalau Nah, soal gula, tapi sekarang aku kedengeran ya. dengar. Sebenarnya kalau soal gula antara, oke ini harusnya dekat campur semua sih. Nah, Oke. Oke. Pak produser, aku mau nanya Pak produser berapa menit lagi kita? Ada produser standby. Pak produser berapa menit lagi Pak produser? sorry ya, masih ada waktu. Oh, udah kan dia ada anget ya sebenarnya. Jadi dia perlu dimasukin ke chiller biasanya. Cuman kalau aku nih kebetulan kayak udah apa ya oke lah. Maksudnya mungkin dimasukin sebentar aja. Nah, kalau gula tadi ya Mbak. Ada Jadi Oke. Yang mau kasih pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Tadi Pak produser bilang suaraku kecil banget. Apakah sudah jalan? oh ya, Sorry, sudah jalan. kayaknya aku dengar suaranya jelas kok Mbak. Jelas kok suaranya di aku. Nah, jadi kalau soal gula itu sebenarnya emang key ingredient kan untuk ice cream dan gelato itu sendiri gitu. Jadi kayak maksudnya apa namanya? Kayak memang di dalam gelato sendiri itu dia ada elemennya 3 kan, solid, liquid, sama gas gitu. Jadi kayak liquidnya tuh antara 30-40%, terus abis itu dia kayak liquidnya itu 50-70%, nah gasnya itu kayak 20-40%. Nah, maksudnya kalau yang di solidnya itu termasuk kayak sugar, fat, fiber gitu-gitu. Nah, ya. Oke. alternatif. Jadi yang misalnya pakai dengan gula kelapa atau misalnya dengan kurma atau misalnya dengan maple syrup atau misalnya apalagi ya kayak misalnya nektar tadi itu kayak sugar alternatif. Tapi ada juga yang dia pakai poliol Mbak. Jadi yang kayak misalnya apa tuh yang kayak erythritol gitu-gitu. Jadi maksudnya, jadi sekarang mulai ada yang concern dengan glycemic index. Nah salah satunya kayak tadi, kenapa kita combine antara organic raw cane sugar sama gula kelapa itu juga karena gula kelapa berdasarkan kalau datanya itu apa indeks glikemiknya lebih rendah, dia cuma 50-an gitu dibanding kayak raw cane sugar gitu. Nah ini kan udah agak dingin ya. Jadi kita bisa langsung cerning. Punya pertanyaan akan kita tanyakan ke Afi di akhir acara ya. Kita lihat Afi dulu demonya. Terima kasih yang udah kirim pertanyaan banyak banget. Oh iya? Wow. Oke. Oh, Independen ya. kasih. Afi independen, semua kameranya dioperate sendiri. Iya. Nah ini nih mas cerdingnya kan. Jadi ini low speed aja. Yes. Jadi speed yang paling rendah. Terus abis itu kita masukin deh gelatonya. Oke. Maksudnya si tapi kamu base-nya. kalau buat
buat industri mesinnya nggak sekecil itu dong. Mesinnya seberapa? Volumenya berapa? Itu kan kecil Enggak, banget. kalau misalnya, iya, ini kan mesin rumahan ya yang kayak apa dia maksimal kayak 1 liter lah, maksudnya 1 liter gitu. Kalau misalnya mesin industri itu dia heavy heavy duty, biasanya tuh bisa sampai satu cycle tuh 5 liter sampai 7. Jadi tergantung spek juga sih. Ada yang dari 3 liter sampai 5 liter, ada juga yang dari 5 sampai 7 liter gitu-gitu speknya. Nah, biasanya rotasinya juga beda, Mbak, antara yang kalau yang industri. Nah, itu tuh berpengaruh sama pendinginannya. Kalau ini kan dia kalau horizontal dinginnya di bawah Ya. gitu. Kalau vertikal tuh dia lebih merata biasanya. Oke. Oke. Nah, itu teman-teman yang digunakan adalah mesin itu keluaran KitchenAid ya. Itu ada memang kalau kita mau beli KitchenAid, kebetulan aku juga punya mesinnya di rumah kayak begitu. Jadi memang bisa digunakan untuk ini kita kayak iklan KitchenAid ya. Selain KitchenAid nanti kita akan tanya brand lainnya tapi sama Api. tapi Itu banyak kok brand maker yang lainnya. Brand lainnya apa sih yang kita bisa Iya. Brand mulai lainnya cari-cari kayak gitu? nih, jadi nih cermin ya. Brand lainnya tuh kayak Kenwood. Aku dulu dapat hadiah dari orang tua aku tuh pertama kali tuh namanya Kenwood brandnya. Ya. Terus abis itu ada lagi Cuisinart yang ICE 21. Itu juga bisa, atau Breville. Breville tuh yang Breville tuh yang bowlnya tuh nggak harus didinginin overnight di freezer gitu. Kalau ini atau misalnya Cuisinart yang ICE 21 kan dia bowlnya tuh harus didinginin dulu 24 jam gitu. Maksudnya si bowl. Ya, betul. Jadi memang bowlnya untuk bikin es krim harus didinginkan dulu 24 jam di dalam freezer. Supaya ketika dia ngaduk dingin terus gitu. Yes. Ada yang nanya, nih pasti kalau perempuan pengen banget dijawab. Harga mesin kisaran berapa? KitchenAid, Kenwood, Breville, sama Cuisinart. Coba, rata-rata berapa sih harganya untuk yang mesin rumahan? Wow. Mesin rumahan itu ada yang dari, wah, aku sejujurnya tuh kayak pastinya lupa. Tapi ada kok yang harganya di bawah di bawah 1 jutaan. Cuman kalau Kenwood tuh kalau nggak salah range-nya mungkin sejutaan ya, di bawah sejutaan gitu. Tapi kalau Cuisinart ICE itu kalau nggak salah range-nya udah 2 jutaan gitu. Nah, kalau KitchenAid, itu teman-teman ya. KitchenAid kan attachment ya, jadi mesinnya sendiri sih kisaran 6 sampai 7 jutaan, tapi attachmentnya sendiri nanti ada additional cost-nya gitu. Yes. Gitu. Macam-macam teman-teman, aku lagi buka online nih harganya ada yang 3 juta, 11 juta. Tergantung iya, disesuaikan. Seberapa banyak gelato yang pengen kamu bikin buat keluarga kamu di rumah. Iya, lagian sebenarnya ya. Cuma bertiga atau berdua. Bener, lagian sebenarnya aku awal-awal juga nggak pakai mesin, Mbak. Jadi aku awal-awal tuh pakai yang bukan, jadi kayak dulu tuh ada kan eksperimen sains yang pakai apa tuh es batu sama garam. Terus ya, habis betul. itu jadi yang kayak ya kan, itu tuh bener-bener metode yang paling simpel, apa sih namanya, rock salt ya, ice rock salt gitu deh. Ya itu eksperimen sains. Iya, benar-benar kayak gitu bisa, atau enggak dulu juga pernah yang modelnya di freezer terus habis itu di blender lagi, freezer lagi, kayak gitu yang kayak berkali-kali. Jadi sebenarnya kalau misalnya belum yang terlalu bikin ya bisa dengan cara yang tadi yang paling sederhana itu dulu gitu. Akhirnya letih ya membikin, masuk freezer, blender, beli aja. Iya, bisa. Atau enggak juga bisa beli sih sekarang, udah banyak. Iya. Kalau yang KitchenAid itu mereka pasti teman-teman misalnya punya KitchenAid, mungkin lebih praktis karena KitchenAid udah punya, kita tinggal beli si bowl-nya buat es krim makernya itu kan. Iya, benar. Benar. Maker. Ini kita sambil nunggu churning aja udah. Yes. Cepet kan sebenarnya. Tapi kalau bisa dibilang gelato, berarti gelato itu lebih sehat nggak sih dari es krim? Kalau apa?
Kalau kalau aku sih sebenarnya ya, apa ya, karena dari yang soal sejarahnya, dari soal sejarahnya gelato sama es krim, terus abis itu bagaimana perkembangannya sekarang, itu tuh sebenarnya tergantung dari bahan baku, kembali lagi tuh tergantung bahan baku yang dipakai gitu. Jadi maksudnya bahkan sekarang ada ice cream maker yang dia memakai bahan baku berkualitas gitu. Jadi maksudnya emang selected, terus habis itu tanpa pengawet dan tanpa pewarna, tanpa perasa buatan juga. Jadi apa ya, nggak bisa yang kayak definisikan apakah lebih sehat ataupun maksudnya antara salah satu, maksudnya antara gelato dan es krim kalau menurutku gitu sih. Jadi maksudnya kayak memang mungkin dari konten fatnya, karena misalnya es krim orangnya menggunakan lebih banyak krim, mungkin itu konten fatnya jadi lebih tinggi gitu. Nah tapi kalau sebenarnya di Orvia sendiri kita juga dari awal nggak pernah yang kayak apa ya, melabelkan as a healthy brand gitu. Tapi kita memang niatnya vegan friendly gelato ini dibuat supaya kayak apa ya, bisa menyatukan orang-orang, maksudnya yang misalnya dia punya food intolerance, kayak lactose intolerance, atau misalnya dia tidak punya food intolerance, tuh bisa tetap makan bareng sesuatu hal yang sama, dan ya kayak makan bareng dan have a conversation about it gitu loh Mbak. Jadi kayak sensinya sebenarnya lebih ke jadi opsi sih, supaya makanya kita bilang tuh kayak bikin video gelato for everyone gitu. Oke, pokoknya ini masih, Vi, kita boleh langsung ke tanya jawab nggak sih? Udah menumpuk sekali pertanyaan, produserku udah, ayo Boleh, tanya boleh. pertanyaan sekarang, udah banyak banget. Oke teman-teman yang udah ngirim pertanyaan, aku akan baca yang penting-penting dulu ya, atau yang mungkin yang nggak repetisi. Oke, selama Afi lagi ngaduk gelatonya, cara nyimpen gelato di rumah gimana sih? Boleh bareng freezer simpen daging. Ya kalau terpaksa ya mungkin aku jawab singkat dulu. Kalau freezer cuma satu ya boleh dijadikan, tapi harus ditutup rapat. Nah kalau kamu tipsnya ada nggak? Atau misalnya naruh apa ya biar baunya nggak kecampur gitu di freezer? Paling ini tempat yang kedap gitu loh Mbak, kalau aku nyimpan. Ini kan mungkin kayaknya nunggu cerning agak lama ya. Aku ngeliatin nih kalau misalnya homemade gelato, Yes. naroknya pakai Asik. Ada yang nanya, apakah savory bisa jadi gelato atau hanya sweet? Bisa. Aku sering makan gelato rasanya sweet, rasa rujak. Enak kok. bisa savory. Aku bahkan pernah bikin rasa soto, dan ada juga yang bikin nasi uduk. Nah ini nih salah satunya, kayak wadah kedap. Jadi ini kan bener-bener kedap tuh. Jadi dia nggak yang kayak apa, maksudnya harusnya dia nggak ini absorb yang lainnya sih. Soalnya kan kalau freezernya cuma satu kan ya nggak apa-apa sih, campur, yang penting di ini. Yang penting kedap. Oke. Vi, ini penting banget. Sekarang kita suka beli gelato ya. Karena dari perjalanan kan pasti gelatonya rada lumer tuh, say. Oh iya. Lalu kan kadang kita masuk lagi jadi beku lagi. Teksturnya pasti udah rusak sih ya. Pasti lebih berpasir atau gimana. Kadang kan kita komplain, kok gelatonya teksturnya berpasir ya. Padahal gara-gara emang dalam perjalanan dia meleleh, kita bekuin lagi tuh ngaruh banget ya. Itu ngaruh sih, karena kan jadi si apa namanya, konten, maksudnya dari yang tadi si apa, beku, terus kan dia jadi mencair kan dia jadi air tuh kan kayak kristal, maksudnya ada kristal apa, water kristalnya. Nah itu yang merubah tekstur Ya. sebenarnya, kristal airnya itu. Oke. Ada So, yang nanya makanya lagi kalau dari misalnya Kolom. kita pergi ya, Nggak apa-apa, tadi terusin dulu, maaf. Jadi ya kalau makanya nyampe kalau harus misalnya langsung kita dalam dibekuin. perjalanan, biasanya tuh pakai ice gel atau enggak gitu, supaya Yes. Oke. Nah, Ria mau nanya pertanyaan koneksinya selanjutnya. ini karena lagi mau hujan ya kayaknya. Hujan. Itulah seninya Instagram Story. Vi, ada yang nanya tadi kan maizenanya nggak dimasak, aman nggak sih dicerning, diaduk gitu? Apanya? Oh, maizenanya kan dicampur dulu tadi sama yang apa, air, maksudnya yang si konten susunya gitu. Oh, yang airnya panas ya?
Oke. Oke. Ada yang nanya lagi, kalau ada yang nanya nih, Junita Anggara, pakai gula singkong bisa nggak? Kamu pernah dengar gula singkong nggak sih? Gula Sekarang kan singkong. gula singkong, coba ya aku juga cari ya, gula singkong. Aku baru dengar ini sih yang beras singkong Oh itu. ada nih gula singkong cair. Ternyata ada Oh, seperti glukos. oh iya. Kalau cair aku langsung ngeh nih. Karena dia bentuknya mirip kayak nektar lontar gitu. Betul. Iya, jadi itu sebenarnya bisa sih dipakai. Bisa ya. Bisa jadi opsi Oke. juga. Ada yang mau nanya, ada yang mau nanya kalau acara bisa pesan gelato Orvia, bisa. Tuh aku jadi kayak marketingnya, bisa mas, semua Afi bisa bikin. Orang tadi dia bikin gelato rasa soto. Nah, ada lagi. Oke. Ada yang nanya Kami harga juga mesinnya ya pertanyaannya. kisaran berapa, udah dijawab. Tadi harga mesinnya kalau yang si es krim attachment itu 2 juta. Jadi kita udah beli, kita di rumah udah punya. Nah kalau kita mau bikin itu lagi 2 juta ya gitu. Itu Ya, kisaran sih itu. benar. Betul. Benar. Ada lagi yang mau nanya, ada nggak sih gelato rasanya khas Indonesia? Nah sebetulnya kan gelato juga tren dari luar ya. Kalau kamu mungkin rasa yang paling populer, rasa khas Indonesia di Orvia paling laku apa? Martabak kacang sama apa ya? Martabak kacang sama teh melati ibu. Tapi sebenarnya gini sih, kalau aku tuh selalu percaya flavor tuh apa ya? Masing-masing tuh akan menemukan flavornya masing-masing gitu loh, Mbak. Jadi ada orang yang benar-benar tim rujak gitu, saking dia sukanya yang rujak gitu. Atau misalnya dia yang tim pisang bakar karena dia emang penyuka pisang gitu. Jadi sebenarnya flavor tuh kalau aku suruh milih, aku pasti nggak ada favorite. Karena ya masing-masing orang tuh punya preferensi Nah, masing-masing. Gitu. tuh, oke. Ada yang nanya lagi, kalau misalnya kita mau masukin chocolate shake gitu, atau misalnya kacang dimasukinnya itu di pengadukan sesi terakhir, kayak di menit-menit terakhir kah? Oh, ini maksudnya berarti add-ons-nya ya? Maksudnya si toppingnya ya? Kalau toppingnya iya setelah cerning. Jadi kayak aku nih kan aku ada cocoa nips nih mau dimasukin ke si pisang bakar gelatonya. Nah ini aku Ya. masukinnya nanti setelah udah cerning baru nanti di mix sama si mixnya gitu. Ada yang nanya juga wadahnya baiknya kaca atau karton. Mungkin kalau kita jual untuk orang nggak pakai kaca lah ya. Tapi kalau kita menyimpan di rumah kaca atau karton sih? Tergantung si kacanya. Karena dulu Orvia juga pertama-tama pakai jar kaca, cuman karena kacanya dia nggak kuat, dia bisa pecah tuh di freezer. Nah, tapi kalau Oh misalnya iya dia kayak yang wadah kaca yang bisa di oven, itu cenderung dia lebih kuat tuh, jadi lebih bisa ditaruh di betul. freezer gitu. Tapi kalau kebanyakan sekarang kan biar nggak berat juga abang driver yang maksudnya nganterin, ya kita pakai yang si paper model kayak gini. Oh iya betul betul. Lalu ada yang nanya, ada yang alergi lemak. Maksudnya alergi lemak nih apakah lemak dari susu atau dari mana ya? Ada yang nanya tuh Vi. Ada yang alergi. Mungkin kita tanya dulu ya ke Mbak Nani Bagus. Tadi alergi lemaknya lemak dari mana? Dari Alergi. susu sapinya kah atau dari mananya? Nanti ya bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Ya boleh. Oke. Nah, Vi, kita mau nanya sekarang kan sebetulnya Orvia banyak banget kolaborasi dengan berbagai macam artisan brand. Kamu aktif banget. Lalu sekarang Orvia juga bisa nih kita temuin dengan mudah di beberapa kafe dan restoran sehat. Nah, atau juga penjualan online kamu kan laris banget. Sebetulnya tipe Amin. konsumen kamu seperti apa sih? Siapa sih konsumen kamu? Oh, oke. Tipe konsumen kita tuh sebenarnya honestly 70% tuh adalah maksudnya bukan vegan gitu. Jadi maksudnya hanya 30% yang punya food intolerance atau vegan gitu. Jadi kebanyakan 70% tuh emang kayak tertarik mencoba flavornya karena varian rasanya yang unik gitu. Tapi memang sejak kayak 2018 itu kan kata-kata vegan tuh udah lumayan apa ya, lebih bersahabat lah ya. Jadi orang tuh banyak yang tertarik gitu untuk mencoba sesuatu yang vegan friendly gitu-gitu. Nah, kebanyakan juga kita kayak ya orang-orang yang udah mulai pengen
mencari alternatif dari si susu sapi, karena ada juga yang karena jerawatan gitu. Jadi dia nggak ada alergi sebenarnya, cuman breakout atau apa gitu. Ya. Karena katanya tendensinya tuh sebenarnya kita tuh lactose intolerant, walaupun mungkin nggak banyak Sedikit. gitu kadarnya. Oh iya. Lalu sebetulnya, nah kan tipe konsumen kamu yang seperti itu sebetulnya mereka senang dengan senang bereksplorasi cita rasa ya. Karena tadi kan kamu bilang justru konsumen vegannya sangat kecil gitu. Justru konsumen yang paling gedenya adalah kita ini yang makan apa aja gitu kan, nggak ada alergi. Nah, cara Iya. paling efektif menggapai konsumen kamu tuh gimana? Ternyata apakah kamu lebih efektif di bazar, apakah efektif di online atau gimana? Sekarang itu jadi beda-beda gitu karakternya. Kalau di bazar emang mereka tuh pasti yang pertama kali maksudnya yang membuat mereka jadi mampir adalah pilihan rasanya gitu, karena martabak kacang, rujak atau ceritanya gitu. Nah terus abis itu kalau online itu biasanya memang karena apa ya, kayak dari sosial media udah ada kisahnya gitu-gitu. Terus mungkin bisa dibilang karena kita memang senang bercerita melalui rasa itu, terus habis itu kita mengangkat tema, maksudnya bukan mengangkat tema sih, terinspirasi dari apa ya, cerita di sekitar, jadi akhirnya kan relatable tuh Mbak, jadi kayak banyak yang merasa kayak, oh kok aku makan ini keinget sama ini ya gitu, maksudnya dia jadi nostalgic lah kata sebagian orang gitu, jadi biasanya akhirnya yang kembali atau misalnya jadi menyebar ke teman-temannya karena si rasanya itu. Oke, ada dari Gal Makeup agak telat join, jangan khawatir, di save kok video ini. Oke, mungkin aku hanya akan memilih 2 pertanyaan terakhir dari sebanyak banget pertanyaan. Wow, Paling oke. supaya awet, simpennya di suhu berapa kalau di freezer kita? Kita settingnya suhu berapa? Oke, kalau untuk gelato itu biasanya dia kisaran kayak minus 12 ke, iya, kisaran minus 12. Tapi sebenarnya tergantung suhu luarnya juga sih, karena kan di Jakarta tuh biasanya lebih panas ya. Jadi dia lebih dingin juga gitu. Itu kan kayak standarnya apa, kalau ice cream tuh di atas minus 16, minus 17, Oke, biasanya tuh itu sih. Nah, terus kalau di sini juga bisa jadi akhirnya minus 15 karena kalau di luarnya panas. oke. Nah, Vi, kan sekarang kan kamu bikinnya sebetulnya produknya vegan. Emang berkembang banget ya pasar vegan sekarang? Iya sih, bener apa, maksudnya udah mulai kerasa dari akhir 2018 yang apa ya, bisa dibilang nggak, orang tuh nggak takut lagi untuk dengar kata-kata vegan gitu. Jadi mau mencoba gitu sih. Pilihannya Oke. pun bisa bisa kelihatan dari ini sih Mbak, udah mulai banyak juga produser apa sih, dessert maker lain yang menjual sesuatu yang vegan friendly gitu. Oke. Nah, boleh nggak sih kalau kita mau simpulkan tips terpenting dalam membuat gelato di rumah? Tips terpenting 3 aja. Ada nggak? Bisa simpulkan? Tips buat di rumah, apa ya? Mm-mm. Yang uh, yang paling penting itu gimana ya? Mungkin kalau misalnya memang kita mau kayak concern sama teksturnya dan kita memang akan bikin cukup sering, ya alat churning tuh menjadi sesuatu hal yang harus benar-benar dikonsider gitu untuk punya gitu. Tapi kalau kita cuman ya sesekali doang ya bisa dengan metode yang no churning gitu. Terus abis itu apalagi ya? Keep it simple juga sih mungkin ya kalau misalnya di rumah. Yang penting yang penting ada yang penting kan tadi elemennya ada solid, ada liquid, ada airnya. Jadi uh, yang ada maksudnya ada si susunya, terus abis itu ada apa? Ada si liquidnya, maksudnya bisa dari buah atau bisa dari uh, apa, water contentnya gitu-gitu sih sebenarnya. Oke. Sip, kita mau 3 menit lagi ditutup acaranya, kata Pak Produser. Boleh dilihatin nggak sih itu Oke, churningnya udah selesai apa gimana? Mau masukin bahannya kah? jauh ini yang gini karena dia butuh biasanya 20 sampai 25 menit. Nah, aku akan nunjukin aja sih yang Oke. jadi ya. Nah, Yes, tuh sulap-sulap. Udah jadi sulap. Pokoknya kelihatan nggak? teman-teman jangan lupa
Yep. Bisa ditonton di IGTV Femina ya, bisa belajar ulang. Follow juga Orvia di @orvia_id untuk melihat perkembangan Orvia selanjutnya, update-nya. Oh, udah jadi, bagus banget teksturnya. Itu pendinginan berapa jam? Ini kayak udah lebih dari semalam. Oke, Nah, bagus banget. langsung deh bisa ditaruh ke gelas. Oh iya, tadinya nih kalau misalnya mau di-mix sama cocoa nibs, jadi dari pas udah freshly churn langsung di-mix sama si cocoa nibs ya gitu kan. Oke. Teman-teman, freshly churn adalah maksudnya pokoknya ketika udah selesai diaduknya, udah mau solid, masuk deh itu segala macam isi-isian. Ini kelihatan ya? Yeay. Oke, thank you banget Vi atas waktunya, atas ilmunya. Kamu bakal buka outlet nggak sih dalam waktu dekat ini selain yang ada di Jakarta Timur? Iya, kita ditunggu ya teman-teman, karena kebetulan memang teman-temannya Orvia itu juga banyak banget yang di Jakarta Selatan. Sebenarnya mostly di Jakarta Selatan sih Mbak, kayak di Ciputat, di Tangerang gitu. Jadi ditunggu kita supaya mudah-mudahan bisa ketemu di Orvia Jakarta Selatan di awal atau pertengahan November ya. Ini kayak benar-benar baru pertama kali nih nginfoinnya di Femina loh. Yeay! Pokoknya semuanya pertama terjadi di Femina. Thank you banget, Api. Thank you Jangan lupa banget share semuanya resepnya udah ikut sesinya. Bye. Bye, thank you. Thank you, teman-teman. Pokoknya yang belum dijawab, bisa banget tanyain ke Femina di kolom komen di IGTV-nya kita nanti. Pokoknya jangan lupa pandemi belum lewat. Jangan lupa tetap ingat pesan ibu, terapkan 3M di mana saja kita berada. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa di acara Femina berikutnya. Jangan lupa 3M ya. 3M, ingat pesan ibu, di mana saja, kapan saja, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya Tria, undur diri. Jangan lupa follow juga Femina di Pinterest, YouTube, Twitter, dan Facebook. Sampai jumpa.